Jadi pergaulan bebasnya itu diawali oleh salah memilih teman tuh biasanya. Sedangkan si anak ini di usia itu egosentrisnya sedang berkembang tuh. Egosentris tuh. Jadi bakat-bakat membangkangnya itu udah mulai ada. Broken home itu adalah kesalahan orang tua. Kadang kesalahan itu ketika dia udah nyaman, si orang tua ini sok-sokan nih. Saya langsung pakai kata sok-sokan. Karena itu tidak boleh memberikan nasihat. Iya. Bertemu lagi di iPodcast. Tepuk tangan dong. Aduh. Ditemani bersama Prof. Ardi Saiful, luar biasa, keren, luar biasa nih. Apalagi pada hari ini kita membahas tentang APB, akibat pergaulan bebas. Ini horor ini berarti. Horor ini memang di kalangan masyarakat ini yang sedang meresahkan, apalagi orang tua, apalagi dinamikanya di kaum remaja lebih fatal juga. Iya. Nah ini Profesor ya, dekadensi moral, menurunnya akhlak, etika, moral, sopan santun, tata krama, dan juga dahsyatnya digital ya, handphone dan lain sebagainya, smartphone yang bisa mengakses banyak media-media untuk bisa ditonton oleh anak-anak ya, ataupun remaja kita nih ya. Ini yang generasi masa depan juga ini yang sangat dikhawatirkan ya. Nah, dan juga kita udah mendengar berita-berita informasi terkait akibatnya pergaulan bebas ini sangat meresahkan dan mengkhawatirkan banyak pihak ya. Nah ini ya, iya, apa sih Profesor ya yang melatar belakangi ya terjadinya pergaulan bebas? Wow, pertanyaannya panjang. Tapi jawabannya jangan pendek berarti. Ya. Terus juga pertanyaannya horor tuh ya. Udah horor. Saking horornya ini mengerikannya nggak hanya sebatas takut, tapi sampai ketakutannya ini apa yang terjadi nanti, apa yang terjadi kepada anak saya nanti dan sebagainya. Ya gimana, Bro? Pergaulan bebas kan banyak, breakdownnya sudah banyak tuh. Jadi ada yang seks pranikah tuh ya kan. Ada bullying tuh ya. Kemudian ada perjudian. Iya. Mungkin Mira Santika juga bisa. Jadi kita mau fokus kemana nih? Fokus ke yang pertama. Oke, satu persatu ya. Iya, pranikah. Itu juga horor juga tuh. Horor sangat. Ya. Jurang-jurang juga nih. Jurang dan menggelindingnya lebih dahsyat. Iya. Kalau latar belakang sebenarnya kompleks tuh latar belakang. Cuman kita cek usia rentannya coba. Jadi kalau di ilmu sosial itu kan remaja itu di kurun waktu belasan tahun tuh. Belasan tahun berarti sekitar usia 11 tuh edukasi tentang itu harusnya udah mulai ada tuh. Edukasi seks, atau bahaya seks ketika dilakukan sebelum usia normalnya tuh ya. Pemicunya untuk zaman dulu tuh sebenarnya masih nggak se-ekstrim sekarang. Kalau zaman dulu tuh gadget belum terlalu familiar tuh. Iya. Bisa ada paling ngumpet-ngumpet ya kan. Ngumpet-ngumpet, dan zaman dulu anak-anak seusia itu ya belum diperbolehkan megang gadget. Dan mungkin secara kehebatan si smartphone-nya pun tidak secanggih seperti sekarang. Jadi keuntungannya aksesnya nggak terlalu jauh. Kalau kan kita flashback berarti nih ya. Iya. Pernah remaja berarti itu kan. Kita flashback sedikit berarti. Jadi pergaulan bebasnya itu diawali oleh salah memilih teman tuh biasanya.
Ya karena fase-fase usia begitu kan fase mencari jati diri itu. Wih, ya kan? iya. Jadi belum terlalu kenal tuh diri kita tuh sebenarnya karakternya bagaimana. Terus circle yang mau kita cocokin itu yang kayak gimana. Jadi kita masih masa-masa mencoba semua tuh ya kan. Kadang bergaul sama si A kita ikut, si B kita ikut. Nanti kalau nggak ikut disangkanya kuper. Iya. Menyendiri, kuper. Yang ada dibully sama teman-temannya. Betul, jadi kayak maju kena mundur kena. Jadi kita masuk ke salah pergaulan pertama tuh yang salah memilih teman tuh. Nanti dari pergaulan di luar rumah itu kan jadi ketemu adrenalin baru atau ada sensasi baru. Karena karakter teman baru kita kebetulan beda tuh, lebih menantang, lebih suka coba hal-hal baru, ya kan? Kayak contoh ya itu tadi tuh ngakses situs yang di usia 17 plus, ya kan? Iya. Kemudian kalau dulu itu belum ada handphone berarti adanya kepingan-kepingan CD tuh ya? Iya, atau kepingan CD dan ada gambar-gambar kartunnya ya kartun yang komik ternyata isinya itu atau gaplek remi ternyata foto-foto itu ini masih zaman ya eranya itu kenakalan zaman dulu. Iya kayaknya sih umum sih semua orang lakuin laki-laki 25 tahun yang lalu tuh kan lakuin itu kan. Jadi udah mulai coba nonton adegan-adegan dewasa, ya kan? Adegan-adegan yang kita sewa tuh CD-nya. Iya. Berawal dari situ tuh. Nah karena pada masa itu, modalnya tidak ada, hanya modal waktu doang. Jadi eksekusi pelanggarannya jadi nol, jadi nggak ada. Jadi itu hanya masuk ke memori aja tuh. Iya. Kenakalannya belum terjadi. Cuman virusnya udah ada yang masuk. Nah kemudian itu hilang aja dulu tuh. Sekali 2 kali itu mungkin masih bisa berlanjut yang nonton situs-situs kayak gitu. Oh iya. Kemudian kembali ke rumah ya biasa lagi normal. Jadi kelemahannya memang kita tidak terbuka dengan orang tua. Apapun kejadian di luar tuh kita itu jarang komunikasi memang dengan orang tua. Dan orang tua pun pengawasannya ya ketika sudah di luar ini yang sulit udah terdeteksi ya kan. Jadi orang tua juga jamnya habis untuk mencari uang. Yang ibu itu terlalu repot karena kebetulan anaknya banyak. Yang bapak itu juga terlalu repot mencari uang kerja. Jadi ya itu masing-masing ketika di rumah itu energinya udah pada habis. Dan si anak ini jadi nggak bisa ngebuka percakapan karena khawatir satu itu dianggap tabu. Kedua tidak berani karena dianggap bandel. Ketiga udah bisa menebak tuh kira-kira ini nggak akan direspon nih percakapannya karena si orang tua ini udah pada capek. Jadi kalau latar belakang kenakalannya jadi berlanjut, jadi sedikit ada risetnya itu emang ada kesalahan orang tua. Jadi pola parentingnya itu tidak terjadi. Pola parenting itu maksudnya bagaimana cara mengendalikan anak laki-laki di usia remaja, bagaimana cara mengendalikan anak perempuan di usia remaja gitu. Sedangkan si anak ini di usia itu egosentrisnya sedang berkembang tuh. Egosentris ya. Jadi bakat-bakat membangkangnya itu udah mulai ada. Di usia. Rasa keponya juga udah mulai tinggi banget. Rasa ingin taunya. Jadi semakin dilarang dia semakin menolak tuh. Semakin berontak juga. Jadi tekniknya parenting
tidak terjadi tuh dari orang tua kita. Makanya akumulasi itu mengendap tuh di memori. Nah nanti kalau ada kebebasannya baru eksekusinya terjadi. Nah pada saat usia belasan dari 11 mungkin sampai 18 tuh hanya mengendap tuh ya kan. Pertanyaan-pertanyaannya nggak berhasil dijawab tuh. Ya ketika sudah ada kebebasan, jadi bagi laki-laki itu kebebasannya adalah pada saat dia sudah pegang uang besar. Jadi kebebasannya jadi ada peluang terjadi. Kalau perempuan itu ya karena mungkin dia sudah bisa merawat diri, sudah paham cara dandan, penampilannya menarik, nanti kebebasannya jadi ada. Ada juga. Nah makanya kita fokus ke laki-lakinya berarti. Nah, jadi kebahagiaan laki-laki itu apa sih sebenarnya gitu? Kebahagiaan laki-laki itu sebenarnya kan kebebasan menghamburkan uang. Widih. Kebahagiaan laki-laki. Jadi kalau dibilang kebahagiaan laki-laki adalah bekerja itu sebenarnya gagal paham. Karena bekerja itu lebih condong ke kewajiban. Kewajiban. Apalagi kalau dia sudah berumah tangga. Ya. Jadi tidak ada kebahagiaan dalam bekerja sebenarnya. Hanya terikat karena kewajiban atau kebutuhan. Iya. Nah kebahagiaan sejatinya sebenarnya menghamburkan uang. Makanya uang di tangan laki-laki itu racun. Racun. Berbahaya dahsyat nih. Iya. Laki-laki yang mentalnya jelek, yang tidak pandai mengelola uang, pasti uang itu akan habis sesuai kesenangannya aja. Kalau yang senang otomotif, otak-atik sepeda motor, otak-atik mobil, uang habis ke situ. Habis ke hobi ya kan? Tersebut. Kalau yang suka main perempuan ya uang habis ke perempuan. Iya. Yang suka minum, uang habis ke mabuk-mabukan. Widih. Bisa jadi ke arah-arah narkoboy. Iya. Jadi kebebasannya jadi bisa implement pada saat dia sudah pegang uang nih bagi si laki-laki. Senjatanya udah punya dia. Ditambah duitable, iman tipis. Nah ini. Makanya ketika si laki-laki ini sudah merasa bisa menghasilkan uang, bentuk-bentuk nasihat dari orang tua tuh dia juga semakin tolak tuh ya kan? Karena dia anggap sudah tidak merepotkan. Dan orang tua ini ketika si laki-lakinya atau si anak laki-lakinya adalah tulang punggung, jadi nggak punya power juga untuk mengendalikan anak laki-lakinya. Gitu. Karena ada kebutuhan yang selalu diterima dari si anak laki-laki ini. Makanya menjadi bebas banget nih si anak laki-laki. Dalam hal parentingnya itu dia jadi udah protect, jadi udah nggak mau denger. Makanya egonya tinggi sekali biasanya kalau generasi Gen M itu, generasi sandwich itu egonya tinggi banget tuh biasanya, nggak mau diatur. Iya, makanya usia-usia yang rentan nih terkait terjadinya pergaulan bebas ini di usia-usia usia remaja sekitar 11 sampai 25 tahun itu rentan. Iya. Nah kalau perempuan sih lebih cepat, ya 11 sampai 20 tahun dia lebih cepat. Udah lebih cepat. Nah kalau ngomongin risetnya itu kalau sampai ada seorang anak ini bunuh diri terkait kesalahannya, entah itu pergaulan bebas, entah itu dia terjerumus broken home, itu adalah kesalahan orang tua. Jadi si orang tua ini jangan bangga juga tuh ketika dia udah selesai menafkahi, merawat, membesarkan. Itu kan kalau mau dicek lapangannya, faktualnya kan cuma kewajiban. Hanya sebatas kewajiban. Jadi si anak ini kan dia tidak minta dilahirkan kan. Nah, ketika sudah lahir, ada kewajiban karena amanah-amanah yang betul. Jadi kalau merawat, membesarkan, memberikan pendidikan itu tidak ada hubungannya dengan kesehatan mentalnya si anak tersebut. Dia lebih ke kewajiban orang tua. Makanya
ini harus ada perimbangan tuh. Ada koreksi juga tuh bagi orang tua. Dan bukan berarti pembenaran bagi anak yang melanggar juga, bukan. Tapi risetnya ngomongnya kayak gitu tuh. Kalau sampai terjadi anak bunuh diri, itu kesalahan 90% ada di orang tua. Padahal si anak yang bunuh diri ini, dia udah punya rumah tangga tuh. Jadi akumulasi kejadian sebelum-sebelumnya itu mengalami kejadian yang mirip-mirip. Sehingga pada saat dia nggak bisa mengeksekusi itu, dia jadi ambil keputusan bunuh diri. Widih. Fatalnya kan di situ. Fatal. Terus apa nih Prof yang harus dilakukan nih ya? Yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya pergaulan bebas ini? Pertama harus punya kebiasaan komunikasi internal atau intens antara anak dan orang tua. Segala jenis macam komunikasi. Walaupun hal-hal itu bentuknya tabu. Terutama anak perempuan ya. Jadi ketika anak ini bercerita itu luangkan waktu untuk mendengar. Sampai dia punya keberanian untuk bisa memilih juga apa yang menurut dia benar. Dia tidak malu apa yang terjadi di kebiasaan dia, ya kan? Dan dia tidak nyaman ketika komunikasi dengan orang di luar keluarga. Jadi kenyamanannya dibentuk di dalam keluarga. Karena orang di luar sana kan kita nggak paham modusnya, sehingga dia masih mau bertemankah atau bersahabatkah, apakah tuluskah atau tidakkah, karena modusnya kita belum tahu dan belum terungkap. Berarti buat dulu lingkungan yang baik di internal keluarga. Iya, jangan sampai ya lebih nyaman di luaran gitu ya. Apalagi tadi nih memilih teman ini menjadi poin paling besar kayaknya ya, yang lingkungan yang bisa mencetak si anak tersebut terjadinya akibat pergaulan bebas tersebut. Waduh, iya. Satu itu mulai melatih komunikasi, percakapan dengan anak-anak ketika anak kita udah menginjak usia remaja tuh. Kedua, kesalahan parentingnya adalah sering memberi nasihat. Jadi orang tua ini kadang sok-sokan juga nih. Iya. Jadi isinya nasihat tuh, sehingga udah mulai boring nih si anak nih. Jadi si anak itu menyimak hanya menghindari lama komunikasinya. Dia sebenarnya nggak tertarik sama komunikasinya. Dia menyimak karena menghormati aja si orang tua ini karena dia bapaknya atau ibunya. Kedua, dia mager untuk berdebat. Jadi kalau dicek informasi terakhirnya itu kan pembentukan karakter kita tuh orang dewasa itu 90% itu dari pergaulan. 90% pergaulan, 10% keluarga. Nah sekolah tuh gak ada malah tuh. Kan lebih ekstrim lagi. Iya. Jadi ketika berhasil 10% pun itu masih berpotensi untuk bebas di pergaulan. Karena cuma 10% yang bisa diserap. Makanya basicnya itu benar-benar harus close to 10% itu. Pertama untuk teknik parentingnya berarti. Ya, teknik parenting. Bagaimana cara menghadapi anak pertama, bagaimana cara menghadapi anak kedua, anak ketiga. Mungkin beberapa orang di kampung itu anaknya sampai 12 tuh. Itu lebih gak ada waktu lagi sih. Iya. Jadi si anak ini jadi spekulasi aja tuh keberuntungan hidupnya tuh di luar sana tuh. Bukan berarti dia paham cara beradaptasi di lingkungan, enggak. Itu lebih ke unsur spekulasi juga tuh sebenarnya. Waduh, iya. Nah berarti ketika sudah terlanjur nih, ya Prof ya, ketika sudah terlanjur terjadinya ya dari pergaulan bebas tersebut, nah ini apa nih yang dilakukan nih? Terlanjur itu contoh kasus mungkin ada seks pranikah itu ya. Itu kan faktanya memang di Kerawang sendiri itu ya kebetulan sih ada di sekitar perumahan itu yang si anak cewek ini masih sekolah tuh SMP,
Cuman udah terjadi begitu ya kan. Ya akhirnya kan dinikahkan. Iya. Itu namanya es cendol nggak di kelapaan. Perutnya jendol, bapaan. Iya. Terus? Ya kalau sudah terlanjur ya, kalau sebagai laki-laki ya berani berbuat, bertanggung jawab. Iya. Kalau nah perempuannya kan dia jadi tidak bisa ada pilihan tuh selain ikut kemauan orang tuanya kan biasanya kan harus dinikah. Nah yang khawatir adalah trauma generasi selanjutnya tuh. Jadi ini bagaimana generasi selanjutnya tidak mengulangi kesalahan di atas. Jadi seumpama itu terjadi di kita, seumpama yang melakukan pelanggaran itu pertama adalah maafkan kesalahan orang tua. Dengan pola-pola parenting mereka yang memang belum selesai atau mungkin tidak sesuai yang kita mau, itu kita maafin dulu. Kenapa harus dimaafin? Ya biar kesalahan kita juga dimaafin juga tuh sama anak kita, sama generasi di bawah kita. Nah ketika itu sudah terjadi, hentikan membongkar aibnya. Iya. Kan aib itu kan sebenarnya sudah ditutup sama Tuhan, ya, sama Allah SWT. Jadi barang yang sudah ditutup itu malah jangan dibuka lagi. Kalau dibuka lagi emang sengaja dari dirinya sendiri karena nggak paham ilmunya tuh. Jadi sudah ditutup, mulai benerin aja tuh. Cara kita mendidik anak. Ketika emang anaknya sudah kan pasti kan rata-rata anaknya juga sudah ada gitu. Kemudian menjadi ini siap menerima resiko aja. Kalau kebebasannya jadi terkekang lagi. Karena si perempuan ini kan yang harusnya dia masa remajanya banyak hal-hal baru yang dicoba tuh. Mungkin dia harus belum pernah tahu cara bekerja, belum pernah tahu cara berlibur. Sehingga kebebasannya semua jadi hilang semua tuh. Nah dia hanya fokus melayani suaminya jadinya kan. Dengan basic yang tidak ada, ya kan? Basic yang tidak ada karena sudah terlalu dini. Dan itu harus terjadi kan? Karena hubungannya sudah lebih dulu ada. Ya jadi kasihan, kemudian jangan sampai si anak ini yang jadi korban kekesalannya. Jadi memang harus diterima tuh resiko dia itu. Ketika itu sudah terjadi. Iya. Waduh, berarti nah ini edukasi tentang parenting untuk orang tua nih ya. Edukasi untuk parenting juga kan sekarang udah mudah diakses lah, ya bisa di gadget ya kan. Bahkan sekarang di sekolah-sekolah pun bahkan ada waktu-waktu di mana si orang tua sudah diadakan langsung seminar-seminar parenting karena tugas anak tidak hanya mengantarkan di sekolah, tetap harus ada pantauan orang tua ya ketika selepas pulang sekolah. Karena yang lebih banyak dengan anak ya orang tua ya. Bahkan sekarang ya barangkali ya orang tua hanya menitipkan di sekolah nih, nitipkan ya kan, datang ke sekolah nganter udah gitu pulang ya udah. Nah ini makanya untuk parenting itu sendiri ada kesulitan nggak kayaknya untuk si orang tua tersebut. Karena contoh gini Prof, contoh ya cara mendidik parenting anak katanya kalau dengan teguran, dengan sering memarahi ya itu si anak tersebut akan akan terkena mentalnya ya. Makanya ada yang bilang parenting ini tidak boleh memarahi anak atau dengan kata-kata keras, nggak boleh. Di satu sisi dengan tidak bolehnya berarti kita harus lembut,
terus. Tapi di satu sisi kalau kita juga terlalu lembut, nah si anak kan apa ya? Ya berontak juga gitu. Gimana ini, Prof? Kalau referensi teknik parenting itu saya saranin follow akunnya Dr. Aisyah Dahlan. Jadi di situ Dr. Aisyah Dahlan apa Reza Dahlan? Dr. Randes Aisyah Dahlan. Oh, Aisyah Dahlan. Iya. Kalau mau lebih detail ngomongin edukasi teknik parenting. Teknik parenting, bahkan dia dengan ini ya, penelitian yang memang sudah baru ditemukan saat ini. Iya. Kalau mau ngurut dari awal dulu, kalau ini udah jadi warning bagi anak remaja yang nggak mau ada kesalahan. Berarti syarat pertama dia kerjain itu pada saat memilih pasangannya, memilih calon istrinya. Iya. Karena nanti anak itu kan akan ngikut ke ibunya. Jadi kalau dia milih ibunya udah bener, anaknya itu lebih mudah benernya. Betul. Karena madrasah pertamanya kan ibu. Al Madrasatul Ula itu ibu. Data Iya, betul. Pakai data yang lain, pakai data. Waktu yang lebih lama dengan anak ya ibu. Kita cek lebih lengket, lebih nempel juga dari bayi ya dengan ibu. Kalau data ilmiahnya nih ada juga nih. Iya, apa tuh? Jadi gen kecerdasan itu ditularkan dari ibu. Dari ibu. Bukan dari bapak. Jadi bapak itu tidak mewarisi gen kecerdasan. Oh. Ya kalau ngomongin kromosomnya itu kan XX ya. Iya. Jadi XX itu dominan dari ibu. Jadi kalau Bos Irwan ini cerdas, itu bukan bapaknya yang cerdas, bukan. Iya. Tapi ibunya. Ibunya cerdas. Nah kalau ibunya Bos Irwan ini cerdas, itu bukan dari kakek. Iya. Tapi dari nenek. Iya. Oh. Jadi pada saat kita memilih ibunya calon anak itu sudah benar, nanti anak itu berkembangnya benar tuh. Oh, iya. Kemudian ketika udah salah milih, contoh salah milih ibu karena pergaulan bebas tadi tuh, berarti harus terima resiko ada kelemahan kekuatan masing-masing pasangan. Nah, itu nanti ada juga sih di teknik parentingnya tuh dari Dr. Aisyah Dahlan. Karakter laki-lakinya gimana, ketemu karakter perempuannya gimana, jadi kekuatannya apa, kelemahannya apa. Itu sampai laki-laki ini jumlah katanya dalam satu hari berapa, ya, si ibu atau perempuan itu ternyata lebih banyak. Iya. Waduh, ini luar biasa ya. Nah ini Prof, berarti dampak jangka panjangnya ini ya. Dampak jangka panjangnya jika sudah terjadi dari pergaulan bebas ini, baik itu si laki-laki ataupun si perempuan. Ya, dampak jangka panjangnya berarti bagi generasi setelahnya. Ketika udah terjadi kesalahan tadi tuh yang pergaulan bebas, nanti si orang tua ini kalau dia gagal move on, ya kan, lambat selesai dengan dirinya sendiri, nanti akan ditularkan tuh ke generasi selanjutnya. Itu yang dampak jangka panjang. Jadi kalau itu sudah kejadian, itu harus dikubur dulu kejadiannya. Tidak perlu diingat karena sudah terjadi. Nah tinggal beralih ke hak dan kewajibannya aja kalau sudah menikah. Jangan sampai kesalahan itu diwariskan juga ke generasi selanjutnya. Itu dampak jangka panjangnya, kesulitan mengatur anaknya. Karena pasti kejadiannya akan mirip-mirip tuh. Dan si anak ini kan kalau dia sudah bisa berpikir, dia akan kecenderungannya membangkang juga. Nah, kejadian buruk itu jangan diceritakan ke anak, nanti akan di counter attack. Iya, oleh si anak. Iya, si anak selanjutnya gitu maksudnya. Bapak ibu aja ngelakuin begitu gitu. Kenapa saya nggak boleh? Anak-anak yang cerdas cuman tidak pada tempatnya tuh. Iya. Jadi kesulitannya memang nanti akan mengatur emosi anak di generasi bawahnya.
Iya. Waduh, minum dulu ini Prof. Aduh. Ini pertanyaan berat juga. Iya. Berat emang nih pembahasan kita nih. Iya. Berarti ini benar-benar pergaulan bebas ini ya dampaknya sangat banyak sekali ya, dari psikologi si anak tersebut ataupun mental, sosial, bahkan di masyarakat ya. Juga efeknya bisa terjadi juga di pekerjaan, Prof. Iya enggak? Iya, contoh nih ada si anak ya, dari suatu kampung, ketika ia mendapatkan pekerjaan sehingga dia harus hijrah atau apa bahasa sekarangnya, harus hijrah lah ya, harus merantau ke kota yang dia kerja sekarang. Nah di situ dia sudah terlepas dari pantauan orang tua, seperti burung keluar dari sangkar mungkin ya. Duit udah tebel, banyak, wah, sehingga teman-temannya pun di pergaulannya juga, nah ini tidak yang nggak bisa terpantau oleh orang tua. Nah ini peluang-peluang juga nih ya bagi mereka. Gimana gini Prof? Ini ada fakta nih. Ada fakta yang bisa dicek di sosial masyarakat kita. Jadi laki-laki beruntung itu dia harus ada 2 syarat yang terpenuhi. 1, yang pertama dicintai oleh ibunya. Karena anak laki-laki ini kan milik ibunya sampai mati. Sampai mati pun. Yang kedua, anak laki-laki ini ketemu sama temen yang satu frekuensi. Dia akan menjadi laki-laki yang beruntung. Makanya bisa dicek di dunia kerja atau di dunia sosial tuh. Ketika laki-laki ini karirnya bagus, entah di finansial, entah di kemasyarakatan, pasti 2 kategori itu terpenuhi itu. Dia dicintai oleh ibunya. Karena semasa remaja, semasa dewasa dia berbakti ke ibunya. Apa yang dia punya dia kasihin ke ibunya, nggak dihitung-hitung tuh. Makanya doa ibunya selalu menyertai kan. Ibu kalau udah berdoa kan nggak ada penghalangnya. Mustajab. Itu. Betul. Nggak bisa diragukan. Itu keramat. Dia berdoa baik, pasti hasilnya akan baik. Nah, kalau dia berdoa buruk, itu juga bisa kejadian buruk. Oh iya. Nah ketika ibu sudah disenangkan, kan nggak mungkin dia akan berdoa yang buruk-buruk. Makanya si laki-laki ini ketika terjerumus ke pergaulan yang salah, atau mau masuk pergaulan yang salah, ada aja nanti yang menghalangi. Dia pakai data agama. Iya. Yang kedua, si laki-laki ini dapat teman yang satu frekuensi, cocok contoh sama hobinya, sama karakternya, ya kan. Nah ketika dia nggak dapet yang cocok, terjerumus juga tuh sama yang merusak. Yang merusak circle yang salah. Biasanya ketika mau masuk circle yang salah itu karena kita nggak punya batasan. Kalau bahasa kerennya itu boundaries. Kita nggak punya batasan. Jadi ketika orang membuli kita malah ketawa. Karena kalau kita nggak ketawa nggak enak, karena dia lagi ngelawak gitu. Oh iya. Karena dia lagi ngebully. Iya. Kita bikin batasan tuh. Ya kita harus bisa voice, kalau mau marah sekalian. Karena kita nggak tertarik sama bulian tadi. Iya. Nah itu membuat batasan bahwa kita tidak berlarut masuk ke circle dia. Nah beda kasus kalau emang udah satu frekuensi. Jadi ketika ada bulian begitu kan dianggapnya tetap bercanda. Makanya pastikan circle-nya dulu itu cocok sama kita. Tapi frekuensi ini nih ada frekuensi yang positif dan frekuensi yang negatif. Ada juga yang mungkin frekuensinya, gue satu frekuensi nih dengan yang ini nih yang jiwa. Mungkin itu kalau dia dari tempatnya udah nakal ditambah dengan frekuensi yang sama dengan nakal, ini akan bertumbuh kenakalannya gitu ya.
Iya, kalau ngomongin frekuensi, kan nggak cuma orang baik yang punya teman. Bajingan aja kan punya teman. Punya teman. Artinya karakternya sama tuh. Dia cocok. 11-12 lah. 11-12 karena karakternya udah sama. Iya. Makanya tetap punya teman. Jadi ya kalau dirasa itu sudah mulai ke circle negatif, ya harus dibatasi satu. Kalau nggak bisa lepas, ya minimal kita punya jarak tuh. Sehingga tidak larut ke ya resiko-resiko jangka panjang. Iya, waduh, berarti proses mencari teman pun nih kita harus memfilter nih, harus bisa menyaring mana teman yang baik, mana yang memang tidak baik ya. Pantes Bang Haji Roma Irama bersenandung dalam lagunya. Mencari teman memang mudah apabila untuk teman suka. Mencari teman tidak mudah apabila untuk seteman duka. Iya, kalau diajak seneng-seneng mah siapapun nempel lah. Kalau lagi banyak duit nih temen mau gimana ke, langsung ngebrudul pada nempel, ya kan? Buat senang-senang. Betul, bisa buat filter. Terkadang kita nggak apa-apa menceburkan diri ke tempat yang salah dulu. Tahu ketika salah kita langsung beranjak keluar. Itu tadi filternya tuh. Pada saat kondisi kita sulit, dicek, dihitung temannya ada. Nah itu kesetiaan seorang teman itu bisa terbukti di saat kita dalam kesulitan. Betul. Dia bisa nolong atau enggak. Kalau lagi seneng, wah pada ngebrudul, nganggap saudara, nganggap soulmate, giliran gak punya duit ya jangankan temen, jangankan saudara, temen setan aja ogah nempel. Ya udah, kesimpulannya Prof ya dari pergaulan bebas ini ya pondasi yang harus ada nih pada si diri anak nih, berarti tetap kondisi agama itu menjadi poin terbesar untuk kekuatan karakternya gitu. Kalau menurut saya agama nomor 2 malah. Nomor satunya? Nomor 2. Nomor satunya itu parenting di keluarga. Parenting, iya. Karena kan kelemahan pengajaran agama di keluarga itu lebih ke arah linguistik. Linguistik itu dipaksa. Jadi keseharian dipaksa beribadah. Sehingga dia ada kebiasaan. Kayak contoh kalau yang muslim berarti salat 5 waktu, mengaji, ya kan, tiap hari. Tapi tidak dikasih tahu pola berpikirnya. Atau sebenarnya buat apa gitu. Iya. Ngelakuin ibadah yang rajin. Sehingga ketika nanti dia punya kebebasan itu di usia remaja, kemudian dapat situasi yang berlawanan sama kebiasaan dia, mungkin dapat teman yang bolong-bolong itu ibadahnya. Apalagi teman-teman yang bolong ibadah ini kayak kelihatannya enak aja tuh hidupnya. Iya. Bahagia aja itu, duitnya aja, banyak terus. Gak ibadah tetap bahagia, apalagi kalau ngomongin kerjaan, gak ibadah kerjaan lancar. Dia nggak bisa tahu jawabannya, karena dari kecil tuh hanya dipaksa aja tuh. Nah si anak ini ketika kecil kan emang tidak punya kemampuan melawan, karena si orang tuanya tuh usianya 30 ke atas, si anak ini 10 ke bawah, jadi kekuatan melawannya nggak ada. Nah beda kasus ketika si anak ini tuh beranjak ke angka 20 atau 25 tahun, dia punya kebebasan. Cara melawannya dia tidak kerjakan sama sekali malah kebiasaan itu. Jadi tidak diajarkan metode berpikirnya. Iya. Nanti kalau ini tidak dikerjakan sebenarnya apa sih ininya gitu. Makanya ini orang tua sebenarnya waktu yang sangat singkat bagi orang tua ya, karena si anak ini ketika dia dari bayi sampai SD, SMP itu mungkin kayaknya di usia itu yang hanya sebatas di ruang lingkup keluarga itu masih ini ya, masih dekat sama kita. Setelah usia segitu
sepertinya udah sulit masuk mungkin nasihat juga ya. Nah, kelemahan kita ya mungkin bisa dibilang fokusnya masih mencari memperbaiki ekonomi ya. Ekonomi lagi bagus pada saat anak sedang kecil, ya kan, sedang balita. Jadi sering diajak jalan-jalan, ya kan, waktu bersamanya tinggi, karena ekonomi lagi bagus. Nah, apesnya di usia itu anak memorinya tidak bisa mengingat banyak tuh kejadian-kejadian kebersamaan sama orang tua. Nanti di usia-usia remajanya di angka 11 sampai 15, ekonomi biasanya jadi sulit karena kebutuhan anak udah tinggi tuh, pendidikan mungkin, atau sandang pangannya yang lain, atau perawatan atau kesehatan gitu. Jadi waktu si orang tua ini jadi keporsir juga tuh buat mencari rupiah tuh, bekerja. Apalagi yang dua-duanya bekerja, semakin kacau tuh. Sedangkan si anak ini memorinya lagi bagus tuh, untuk mengingat kebersamaan. Makanya ya kalau memang itu sulit banget dihindari waktu bekerjanya, jadi pada saat ada waktu khusus di rumah, itu pastikan memang ada interaksi sama. Jadi kita menembus dosa, ya kan? Beberapa waktu waktunya habis buat cari uang, kita tebus dengan kita menyimak atau berinteraksi sama anak walaupun sebagai pendengar saja. Jadi si anak ini menjadi tidak punya batasan tuh, tidak punya kayak jarak sama orang tua. Dia mau cerita apapun, orang tua ini jadi teman dia. Jadi teman dia, jadi nyaman ketika sudah nyaman. Saya sering ngobrol sama orang tua. Yang kadang kesalahan tuh ketika dia udah nyaman, si orang tua ini sok-sokan nih. Saya langsung pakai kata sok-sokan. Karena ini tidak boleh memberikan nasihat. Si anak itu sebenarnya tidak butuh solusinya. Dia hanya butuh didengarkan saja. Listening dulu nih. Boleh dia dikasih solusi kalau dia udah minta. Kalau belum minta sebenarnya dia masih bisa mencari-cari sendiri. Karena memang fase-fase kayak gitu kan fase-fase dia mencari jati diri. Ingin mencoba. Jadi di usia itu posisikan kita sebagai teman. Ini ada teknik bagus. Mulai melatih si anak ini mudah dikendalikan. Jadi kalau kira-kira usia TK SD itu di usia berapa? 6 sampai 9-an ya. Itu si anak itu dia akan komen itu apa kata mama aku. Apa kata mama papa aku. Dia selalu bercerita kayak gitu ke temennya. Jadi kalau ada temennya mau ngajakin pulang sekolah nih, jangan langsung ke rumah nih. Jajan dulu nih. Nah, si anak kita ini karena dia masih di usia itu, dia akan komen kata mama aku nggak boleh. Jadi perhatikan itu momen-momen kita bisa memaksa anak mendengar tuh. Jadi 6 sampai kira-kira 9 lah tuh ya. 6 tahun sampai 9 tahun itu masa-masa apa kata mama aku. Jadi mamanya ngomong apapun pasti didengar. Dan itu sampai mendarah daging. Ketika interaksi ada temannya pun selalu berkata, kata mama aku gini loh, kata mama aku. Nanti kira-kira 9 sampai 13 atau 14 lah ya. Kira SD lah ya. Itu apa kata ibu guru. Kalau nggak salah ya. Apa kata ibu. Makanya kalau apa kata teman aku apa ya kalau nggak salah. Apa kata teman aku tuh. Makanya kalau kita mau didengar perintahnya nih, kalau si anak udah mulai kembang, contoh pas pulang sekolah dia nggak langsung ke rumah tuh, atau pas pulang sekolah nggak mau salin dulu tuh, sekolah masih dipakai tuh. Nah, kita coba tahu teman dia siapa, jadi kita titip informasi ke temannya. Kata teman aku. Nanti selanjutnya itu apa kata guru aku, apa kata guru aku kira-kira setelah usia 14 ke atas ya. Nah nanti di usia 18 ke atas itu apa kata aku. Apa kata aku. Jadi emang egosentrisnya udah mulai keluar. Dia gak mau ngedengerin
informasi dari orang tua juga malah kadang. Makanya ketika ada nasihat masuk situ, itu akan ditolak tuh. Karena egosentrisnya lagi berkembang. Udah mulai punya pendirian. Kira-kira usia remaja itu usia kayak gitu. Jadi egosentrisnya lagi masanya keluar dan berkembang. Nah, nanti di usia kira-kira 30 sampai 50 tahun, itu apa kata Tuhan. Jadi kalau diarah-arahkan informasi yang berbau-bau agama, itu lebih cepat direspon. Karena egosentrisnya udah mulai menurun. Kira-kira begitu Pak. Iya. Waduh, luar biasa ini Prof. Memang kata-katanya memang permakna ini untuk bisa menyerapnya ini benar-benar mudah-mudahan ya semua ini sahabat iPodcast semua ya, ini isinya dagingnya nih ada nih dapat di mari nih. Nanti silakan bisa di simak, bisa berulang-ulang nih. Berarti kesimpulannya Prof. Kesimpulannya sebenarnya kembali ke masing-masing aja. Kalau urusan parenting itu kan tidak bisa dipaksa. Iya. Ya kalau ada manfaat bisa dilanjut, kalau tidak kan kembali ke masing-masing keluarga. Tapi yang jelas ya jangan terlalu fokus menyalahkan anak ketika anak itu sudah ada pelanggaran terkait pergaulan bebas. Karena pada saat dia dilepas merantau, itu emang tidak ada pembekalan tuh. Nah ya, ini iya. Taunya itu begitu pulang fisiknya sehat aja tuh. Syukur-syukur malah bisa naikin ekonomi keluarga, itu dianggap udah cukup. Padahal beban-beban mental yang lain di perantauan juga kan, gak semua anak itu mau share tuh ke orang tua. Jadi dari sudut pandang orang tua itu, ya mulai mengkoreksi aja tuh cara parenting yang cocok sama anak. Kalau di notisnya dokter Aisyah Dahlan, ada 5 bahasa kasih. Ya. Jadi anak itu ada yang memang suka dipuji, makanya kalau kita mau didengar ya kita puji dulu si anak itu. Ada yang suka apa ya, cuma didengerin doang. Ketika dia mau komen apapun dia nggak minta solusi. Ada yang suka dibeliin dulu apa yang dia suka, baru dia mau denger tuh apa kita mau. Dan yang 2 lainnya itu bisa disimak aja tuh di itunya channelnya YouTube. Karena saya lupa juga. Tapi ada bagusnya emang pola-pola parenting itu mengadopsi dari Dr. Aisyah Dahlan. Itu bagus. Iya, saya menyimaknya juga emang keren itu. Luar biasa. Jadi ini ya buat sahabat pendengar semua ya, akibat pergaulan bebas ini atau pergaulan bebas ya, ini bagi kekhawatiran yang sangat besar ya untuk orang tua. Makanya terus galih juga nih buat orang tuanya ilmunya ya, terutama ya kayak tadi ilmu-ilmu parentingnya, terus teknik-teknik cara mendidik ya anak ya, karena tak tertinggi di suatu keluarga ya orang tua. Dan sebagai pemimpin atau seorang pemimpin itu tidak hanya ingin didengarkan, tapi juga ada saatnya listening. Kita pun harus punya teknik, harus mendengarkan ya si anak-anak kita tersebut. Ya. Makanya ilmunya digali dan juga tetap nanti pelajaran terkait etika, moral, tata krama, sopan santun, budi pekerti juga ini menjadi yang harus juga tertanam pada diri anak-anak kita. Ya mungkin laisal jamalu bi aswabin tuzayyinuna innal jamala jamalul ilmi wal adabi. Kecantikan itu, ketampanan itu bukan karena pakaian yang menghiasi diri kita, tapi kecantikan, ketampanan itu bil ilmi, dengan ilmu dan budi pekerti, tata krama, sopan santun. Ya terima kasih Profesor ya atas obrolan kita nih terkait pergaulan bebas
Ya, mudah-mudahan ya semua generasi pemuda-pemudi dan yang akan datang ini terhindar dari pergaulan bebas yang negatif dan tentunya menjadi generasi yang luar biasa, yang cerdas dan membanggakan nusa bangsa dan agama tentunya. Ya, terima kasih. Sekian dari kami iPodcast.